Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Maupuntu dalam Renungan Pagi ke 2028 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Tegur dan nasihati kami dengan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan ini melawat dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Dalam kitab Mazmur pasal 36, ayat 1 sampai ayat 5. Di bawah perikop, kefasikan orang berdosa dan kasih setia Allah. Untuk pemimpin biduan, dari hamba Tuhan, dari Daud. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini bicara tentang bagaimana dosa bekerja kepada seseorang. Perhatikan ayat 2. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Dengar baik. Dosa itu pertama kali menyerang adalah hati kita. Pertanyaannya sekarang, kenapa hati kita menjadi target iblis? Karena kalau hati kita sudah dikuasai oleh dosa, maka segala tindakan, perkataan, perbuatan kita, semuanya akan mengandung dosa. Saya ibaratkan, hati kita ini adalah mata air. Jadi kalau sumber mata airnya sudah kotor, dia akan mengaliri air kotor juga. Tapi kalau mata airnya itu air bersih, dia akan mengaliri air-air yang bersih. Kalau hati kita sudah dikuasai oleh iblis, maka apa yang menjadi aliran-aliran air yang keluar dari mata air itu akan menjadi kotor. Semuanya terkontaminasi dengan dosa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya kita harus menjaga hati kita. Karena hati kita ini sumber mata air dalam hidup kita. Kalau hati kita kotor, maka semua yang ada dalam kehidupan kita juga akan kotor. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya menjaga hati kita supaya tidak jatuh dalam dosa? Kita harus mengasihi Tuhan dengan apa, saudara? Dengan segenap hati. Artinya tidak menempatkan hal-hal yang di luar Tuhan. Hanya Tuhan yang ada di dalam hati kita. Amin. Jadi saudara, kalau kita memberikan space untuk yang lain, saudara, maka iblis itu akan masuk. Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit, saudara. Lama-lama dia menguasai hidup. Makanya jangan memberi ruang buat iblis. Saya teringat dalam Kejadian 4 ayat 7, di sana tentang Kain dan Habel, di mana Kain sedang panas hati melihat persembahannya ditolak, sedangkan persembahan Habel adiknya diterima oleh Tuhan, membuat Kain panas hati. Saudara lihat di Kejadian 4 ayat 5, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas
dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ayat 7, perhatikan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kain merasa panas hati. Dia tidak menjaga hatinya. Akhirnya dia melakukan dosa, yaitu membunuh adiknya sendiri. Saudara, hati-hati. Kalau saudara tidak menjaga hati saudara, saudara akan menjadi seperti Kain. Semua yang saudara persembahkan Tuhan akan tolak, walaupun saudara sudah dikatakan saudara orang Kristen, sudah majelis, sudah pendeta sekalipun. Tapi kalau saudara masih panas hati, saudara masih iri, saudara masih sakit hati sama seseorang, saudara masih dendam sama orang, masih jengkel, masih marah sama seseorang, persembahanmu pasti akan ditolak Tuhan. Makanya saudara jaga hati kita. 2024 ini, mari saudara, kita bersihkan semua yang kotor dalam hati kita. Mari kita mau jaga hati kita, supaya kita menyenangkan hati Tuhan melalui perbuatan perkataan kita. Amin. Saudara, jaga hati kita. Kalau hatimu bersih, kehidupanmu akan diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau Yesus yang ada dalam hati kita, sudah pasti kita itu tidak akan jatuh dalam dosa. Karena ada Yesus dalam diri kita yang menguasai hidup kita. Sehingga ketika kita berniat melakukan sesuatu yang melenceng dari firman, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Melalui kebenaran firman Tuhan, kita akan ditegur, kita akan dinasihati. Supaya apa? Supaya kita tetap berjalan di jalan kebenaran. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita dapat mengenali siapa orang yang sudah jatuh dalam dosa. Yang hatinya dikuasai oleh dosa. Perbuatannya mungkin kelihatannya baik, tetapi hatinya sedang merancangkan satu kejahatan. Kita dapat mengenalinya. Pertanyaannya sekarang, apa tanda-tandanya? Yang pertama, perhatikan ayat 2b. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau sudah dikuasai oleh dosa, dia sudah tidak lagi takut akan Tuhan. Dia sudah tidak lagi mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dia sudah tidak mau lagi mengandalkan Tuhan, cari Tuhan. Dia sudah lama-kelamaan sudah mulai menghilang dari circle anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, seseorang yang sudah dikuasai dosa, kegelapan, dia tidak mau ada di dalam terang. Dia tidak mau ada dalam persekutuan anak-anak Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang kalau sudah jatuh dalam dosa, dia selalu gemar melakukan hal-hal duniawi, hal-hal yang mendatangkan dosa. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau menguasai hidup kita dengan menjaga hati kita, supaya kita tetap hidup takut akan Tuhan, seperti yang Tuhan ingini, kehendaki dalam kehidupan kita orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita akhirnya menyerah karena kita sudah teraniaya, karena kita sudah ditekan, karena kita mengikut Tuhan. Akhirnya kita mendapatkan banyak sekali tekanan-tekanan yang membuat iman kita goyang. Dan akhirnya kita menyerah dengan keadaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap bertahan kuat. Amin. Tetap jaga hatimu. Saudara, firman Tuhan berkata dalam Amsal, di sana dikatakan, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Memang tawaran iblis itu mengenai dosa kelihatannya menarik. Kelihatan di awalnya ini baik, sepertinya tidak merugikan bagi kita, tapi itu hanyalah umpan. Ketika kita memakan umpan itu, maka kita akan terjerat, saudara, dan tidak akan bisa lagi dilepaskan. Orang yang sudah terjerat itu, mereka akan menuju kebinasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar, jaga hati kita. Amin. Haleluya. Saudara perhatikan, ketika saudara pertama kali berbuat dosa, waktu saudara pertama kali berbuat dosa, saya yakin dan percaya, jantung saudara pasti berdetak dengan kencang. Betul? Saudara akan mengalami di mana saudara melawan hati nurani saudara, bertentangan dengan kebenaran. Itu akan berbenturan, saudara. Sehingga jantung saudara berdetak sangat kencang waktu itu. Tapi kalau saudara sudah melakukan lebih daripada 2 kali, sinyal itu sudah tidak akan berfungsi lagi, saudara. Karena saudara sudah melawan rasa takut kepada Tuhan. Saudara sudah menganggap biasa melakukan hal-hal dosa itu. Saudara ingat, firman Tuhan berkata, upah dosa ialah maut. Kalau terus saudara melakukan dosa itu, maka saudara sedang menggali kubur saudara sendiri yang menuju kepada kebinasaan. Saudara, okelah 2023 saudara masih kompromi dengan dosa. Saudara gunakan momen tahun baru 2024 ini untuk kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup baru. Kita mau tanggalkan semua hal-hal yang bersifat dosa. Tinggalkan semuanya itu. Kita mau hidup baru. Biarlah hati kita dikuasai oleh firman. Sehingga yang kita kerjakan, kita lakukan, yang kita katakan adalah kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Jaga hatimu. Haleluya. Tanda yang pertama, kita dapat mengenali orang yang sudah jatuh dalam dosa. Tidak ada lagi rasa takut akan dirinya. Karena hatinya sudah dikuasai oleh dosa, dia sudah tidak hidup takut akan Tuhan. Dia bergemar melakukan hal-hal yang berbau dosa. Tapi kita anak-anak Tuhan, pesan firman Tuhan ini, jaga hati kita. Amin. Haleluya. Yang kedua, saudara, tanda kita dapat mengenali orang yang sudah dikuasai oleh dosa. Yang kedua, dia akan selalu melakukan hal-hal yang salah. Saudara, perhatikan ayat 3. Sebab ia membujuk dirinya sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Orang kalau sudah jatuh dalam dosa, orang itu gemar sekali mencari kesalahan orang lain. Dia senang sekali menghasut orang supaya orang satu dengan yang lain saling benci. Kalau bisa saya katakan, orang ini kalau sudah dikuasai oleh roh jahat, sering menjadi provokator. Saudara, saya mau tanya, di dalam rumah tangga ada nggak provokator? Di dalam usaha pekerjaan saudara ada nggak orang yang suka memprovokasi saudara? Supaya benci kepada si A, si B? Ada nggak orang seperti itu? Di tempat usaha pekerjaan kita. Saudara, yang berikut saya tanya, di dalam pelayanan ada nggak orang yang suka memprovokasi kita? Supaya benci kepada pendeta ini, majelis ini, kepada jemaat ini, dan sebagainya. Ada nggak? Ada, saudara. Karena apa? Orang itu sudah dikuasai oleh dosa. Dia tidak menjaga hatinya. Sehingga dia menjadi orang yang dipakai iblis. Jadi provokator. Padahal di gereja, tetapi suka sekali menghasut. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat, saudara. Amin. Saudara, orang yang jatuh dalam dosa, dia senang sekali mencari kesalahan-kesalahan orang. Dan senang untuk memprovokasi supaya
ribut, saudara. Supaya terjadi pecah belah. Nah, ini yang seringkali terjadi dimanapun. Baik dalam rumah tangga, keluarga besar, baik itu di dalam usaha, dalam pekerjaan saudara, di dalam komunitas saudara, bahkan di dalam pelayanan sendiri. Ada orang-orang, karena mereka tidak menjaga hati mereka, akhirnya mereka dipakai iblis. Jadi saudara harus peka. Kalau dalam pelayanan ada orang-orang yang selalu mencari kesalahan, suka sekali buat keributan, memprovokasi supaya terjadi terpecah belah dan sebagainya, saudara dapat mengenali orang itu. Walaupun kelihatannya dia rohani, tapi dalam dirinya bukan Roh Kudus, tetapi roh halus yang menyamar menjadi musang yang berbulu domba. Makanya kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan ini, kita akan mengenali mana yang asli, mana yang palsu. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar tanda orang yang hatinya tidak dijaga, akhirnya dikuasai oleh iblis, dia melakukan dosa. Tandanya, dia selalu menjadi provokator. Dia senang sekali mencari kesalahan-kesalahan orang di masa lalu. Dia angkat sekarang. Tujuannya apa? Supaya jadi masalah. Dia buat perpecahan. Dia provokasi si A, si B supaya apa? Berantem, saudara. Terjadilah pecah belah. Itu yang dia kendaki. Tapi kita, anak-anak Tuhan, pesan firman Tuhan ini, isi selalu hidup kita dengan firman Tuhan. Supaya apa yang kita kerjakan, kita lakukan. Kita selalu dituntun oleh firman. Kita melakukan hal-hal yang benar, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bukan mencari-cari kesalahan dan mengadu domba satu dengan yang lain. Itulah yang membedakan kita yang berjalan di jalan yang benar dan mereka yang berjalan di jalan yang keliru, yang salah, yang tersesat akhirnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengenali mereka dengan perbuatan mereka, dengan buah-buah mereka. Jadi kita harus bijaksana. Saudara dan saya harus selalu diisi firman Tuhan, supaya kita selalu melakukan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara, tanda orang sudah dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan yang mendatangkan dosa kepada seseorang. Tandanya, orang itu senang berbuat jahat. Saudara lihat di ayat 4 dan ayat 5 di sana dikatakan begini. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Amin. Kalau saya melihat tanda seseorang dikuasai oleh dosa, dia jadi psikopat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang psikopat ini, orang yang senang berbuat jahat. Saudara, ada yang mengatakan, seorang psikopat itu bukan hanya seorang yang melakukan kriminal. Bisa saja, saudara, dia ada di tempat kerja kita, tetapi dia itu menjatuhkan kita. Dia merencanakan supaya kita yang benar jadi salah. Mereka memang tidak melakukan kriminal, tetapi mereka punya sifat psikopat. Karena mereka senang berbuat jahat. Mereka suka tipu sana, tipu sini. Mereka berkata-kata yang jahat, yang tidak benar kepada orang yang melakukan kebenaran. Mereka memang bukan melakukan satu pembunuhan sadis, tetapi mereka memiliki jiwa psikopat. Saudara, perhatikan ayat 5a di sana. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Saya perhatikan, ini kan perilaku psikopat. Dia merencanakan, saudara. Kalau saudara melihat dalam pengadilan orang yang membunuh secara sengaja dan tidak sengaja, itu beda hukumannya. Kalau ada orang yang mencuri,
di rumah kita lalu kita membela diri dan orang itu mati di pekarangan kita, itu berarti kita membela diri, itu bebas hukum, saudara. Kita tidak akan dipenjara. Beda kalau kita merencanakan. Kita ditempeleng orang itu lalu kita pulang, kita merencana saya mau bunuh dia, saya mau bunuh, dan akhirnya terjadi itu pembunuhan berencana. Dan itu bisa sangat-sangat tinggi hukumannya, saudara. Ya, bisa 20 tahun, seumur hidup, atau hukuman mati. Saudara dengar ini baik-baik. Orang kalau sudah dikuasai oleh dosa, dia cenderung merencanakan hal-hal yang berbau dosa, hal-hal yang jahat. Dalam pikirannya, siapa lagi yang akan saya rampas, rampok, siapa lagi yang harus saya rugikan, siapa lagi yang harus saya makan besok hari, siapa lagi yang harus saya celakai, dan sebagainya. Itulah pikiran-pikiran orang yang dikuasai roh jahat, orang-orang yang sudah dikuasai oleh dosa itu, sehingga apa yang dia rencanakan itu rencana-rencana jahat semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, pesan firman Tuhan kepada kita hari ini, hiduplah taat pada firman Tuhan. Saya percaya seseorang yang hidup taat pada firman Tuhan, dia akan melakukan hal-hal yang baik di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia tentunya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang taat pada firman Tuhan, dia tidak akan memberikan ruang di dalam dirinya untuk merugikan orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau hidup. Hidup menjadi suami yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi orang tua yang baik, menjadi anak yang baik, menjadi hamba Tuhan yang baik, menjadi bos yang baik. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan merugikan orang lain. Mari kita mau hidup jadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Seorang yang dikuasai oleh dosa karena tidak menjaga dirinya, akhirnya dirasuk oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tanda-tandanya dia tidak takut Tuhan lagi, tidak pernah lagi cari Tuhan, tidak mau lagi berdoa, baca firman, tidak mau lagi ke persekutuan dan lain sebagainya. Itu tandanya. Yang kedua, orang itu akan selalu mencari-cari kesalahan. Dia selalu mencari-cari adu domba satu dengan yang lain dan sebagainya. Itu tanda orang itu sudah dikuasai oleh dosa. Dan yang ketiga, orang yang sudah dikuasai dosa karena tidak menjaga hatinya, dia senang berbuat jahat. Jadi psikopat, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, hati-hati. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita untuk menjaga hati kita, untuk selalu isi firman Tuhan dalam diri kita, dan hidup dalam ketaatan. Sehingga yang kita lakukan, kita terus hidup takut akan Tuhan. Kita tidak mencari-cari kesalahan, tetapi kita selalu mencari kebenaran. Kita senang berbuat baik, bukan senang berbuat jahat. Itulah bedanya. Orang yang dikuasai firman Tuhan dan dikuasai oleh dosa. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman Tuhan yang sudah memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, Tuhan hibur mereka yang berduka cita, dan terus Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati dengan umur panjang, kesehatan, kekuatan dari Tuhan, menyertai mereka hari ini sampai selama-lamanya. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat, Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini,
bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.